Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman sekalian, ini kita memajukan satu hari mau copat syafaat supaya kita bisa lebih leluasa menerapkan kewaspadaan, takwa dan kehati-hatian kita. Sebelum kita mulai dengan Kiai Kanjeng, tadi saya mengatakan bahwa ini adalah keadaan di seluruh dunia di mana puncak-puncaknya manusia membutuhkan rahmat Allah itu sekarang. Lebih dari sebelumnya dan mungkin lebih dari yang berikutnya. Maksudnya membutuhkan rahmat Allah itu salah satu wacananya pada suatu hari Rasulullah mengatakan di depan Aisyah istri beliau dan beberapa sahabat bahwa tidak ada orang masuk surga karena amal solehnya. Jadi meskipun Kiai Kanjeng sudah 30 tahun keliling-keliling beramal soleh, sinau bareng mengajak masyarakat untuk mencintai Al-Quran, mencintai Allah, mencintai Rasulullah, atau kita juga sehari-hari sudah berbuat sebaik-baiknya sebagai manusia, sebagai muslim, sebagai makhluk Allah, tapi seluruh jumlah biji kalau bahasa sekolahannya ya, rapot kita itu tetap tidak mencukupi untuk bisa masuk surga. Terus Aisyah radhiyallahu anha bertanya, apa itu termasuk panjenengan Kanjeng Nabi? Rasulullah menjawab, iya termasuk saya. Saya juga tidak akan masuk surga kecuali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu rumus yang sangat jelas dan nanti selama kita ma'iyahan malam hari ini kita akan coba memperteguh pemaknaan-pemaknaan yang mungkin ada sedikit perubahan atau pengembangan atau penurunan atau apapun, tapi pokoknya hal-hal yang selama ini sudah seolah-olah kita pahami, kita coba mengelaborasi lagi, coba menghayati kembali. Oleh karena itu mungkin kita agak workshop sedikit, agak tanya jawab sedikit dengan teman-teman semuanya. Jadi tidak ada orang masuk surga kecuali dirahmati oleh Allah. Artinya kalau surga itu kita perkecilkan apa ya? Tidak ada orang berkah hidupnya, tidak ada orang sehat walafiat, tidak ada orang mendapatkan apapun dalam kehidupannya kecuali Allah merahmatinya, kan gitu. Jadi seluruh ini berarti rumusnya adalah bahwa semua yang kita alami, kita nikmati, kita dapatkan, kita peroleh itu sebenarnya harus kita cari bahwa itu sesungguhnya adalah rahmat Allah. Meskipun ada bagian kita untuk mengejarnya atau untuk mencapainya, yaitu kita bekerja keras, beramal soleh, rajin, istiqomah, tetapi tetap prosentase terbesarnya adalah atau ketentuan hukumnya atau ketentuan alamiahnya atau sunnahnya itu tetap itu dari Allah. Maka itu kita pakai sebagai mindset untuk memahami sejumlah hal yang selama ini sudah kita ketahui bersama-sama, tapi kita mencari pemaknaan baru yang lebih mantap supaya kita bisa lebih ringan menyangga sesuatu yang mungkin akan sangat berat sampai beberapa tahun lagi. Mungkin juga nanti harus kita omongkan hubungannya langsung dengan wabah, dengan pagebluk, dengan COVID-19 atau COVID-19 setengah seperempat 27 atau mutasi-mutasi yang bermacam-macam, anak turunnya juga bermacam-macam. Itu sama dengan, jadi ini ada semacam ada semacam algoritma dari Allah. Ya. Ada semacam sebab akibat atau matriks atau matriks itu lingkungan garis-garis atau garis-garis yang terhubung di dalam satu kotak gitu ya. Atau mungkin kita sebut saja sebab akibat atau sangkan paran ya. Allah juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi berfirman bahwa wahai hambaku, engkau lapar kecuali aku kasih makan. Engkau haus kecuali aku beri minum dan lain sebagainya. Itu berarti kalau kita muaikan, kita
diperbesar ya. Kita hidup ini juga bukan karena kita berinisiatif dan punya kemampuan untuk hidup. Kita hidup itu semata-mata karena Allah menghidupkan kita. Makanya di Kiai Kanjeng kita selalu memakai bahwa seluruh yang kita lakukan selama berpuluh-puluh tahun ini adalah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi mindset di dalam cara berpikir kita dalam menempuh kesulitan dan beban-beban hidup selama Covid ini. Nah, nanti kita akan coba bareng-bareng. Nanti kita akan Kita akan coba memperdalam dan mencari contoh-contoh yang konkret dari itu semua, termasuk yang kita alami sehari-hari di keluarga kita masing-masing selama Covid ini ya, selama wabah atau pagebluk ini. Nah, untuk itu kita pertama, jadi kan aslinya kita itu juga tidak dapat rezeki kalau Allah tidak ngasih rezeki, meskipun kita bekerja keras. Artinya jangan kaget kalau ada orang menanam tidak mengetam. Jangan kaget kalau ada orang melakukan bisnis tapi tidak laba. Jangan kaget kalau sewaktu-waktu kita mengalami kebangkrutan atau ketersungkuran atau keterpurukan atau apapun. Karena pengambil keputusan utamanya yang paling mutlak adalah Allah sendiri. Makanya di dalam surat At-Tolak ketika Allah mengatakan may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar atas masalah-masalah yang menimpanya, dan Allah memberi rizki secara tak terduga. Dan tadi saya mendapat kalimat idiom-idiom yang bagus dari Doni sama dari Imam gitu ya, bahwa Covid ini kan sangat berat tidak hanya untuk rakyat kecil seperti Kiai Kanjeng dan saya ya, tapi juga berat untuk para pengusaha, berat untuk semua perusahaan-perusahaan besar dan seterusnya, itu semuanya sama-sama berat ya. Meskipun peluang-peluangnya untuk mengurangi beratnya itu juga berbeda ya antara kita. Nek imam karo bojone kan isone ngolor duit, didawak-dawake ben iso tetep mangan gitu ya, diodot gitu ya, ngodot duit itu. Ning jawekmu sing kok odot teman. Ya. Sementara Doni mengatakan selama Covid ini saya dan istri saya mengalami keajaiban. Mbuh piye ceritane ono wae lah, iso mangan lah pokoknya. Gitu. Masih bisa makan, masih bisa menjalani penghidupan dan kehidupan kan gitu. Oke. Itu nanti kita akan workshopkan dengan dialog-dialog dan tanya jawab atau perdebatan atau apapun bersama-sama sinau bareng, dengan beberapa bahan yang menyangkut itu semua. Oleh karena itu untuk pertama ini kita minta Kiai Kanjeng untuk membawakan wirid yang paling baku juga di dalam ma'iyah, yaitu wirid Padang Bulan. Ya Allah ya Manan ya Karim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Fattah ya Halim, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Karena itu seluruhnya adalah merupakan wirid atau zikir untuk memohon rahmat dari Allah. Yang tadi saya sebut yarzuqu min haitsu la yahtasib, artinya tidak pernah difikirkan bahwa yarzuk itu artinya kan memberi rizki gitu ya. Nah itu man yarzuk, Allah yarzuk. Jadi pelakunya siapa? Allah, bukan kamu. Jadi Allah itu pelakunya. Dan jadi apapun yang kita alami, yang kita kerjakan, yang kita hasilkan, hendaknya tetap mengingat bahwa itu semua tidak akan terjadi dan tidak akan kita peroleh kalau Allah tidak mengambil keputusan untuk memberi rezeki kepada kita. Jadi artinya saya cuma ingin menegaskan bahwa tetap subjek utama dalam kehidupan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu cuma ibarat kesenian yang wayang lah. Awake dhewe wayang lah. Senone Gusti Allah kan gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun tidak tepat-tepat amat ya gambaran atau simbolisme wayang, tapi gampangannya seperti itulah. Kita itu betul-betul hanya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya.